Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kekumbing Channel, sebelumnya kita telah membahas tentang kota tertua di dunia. Namun, tidak adil rasanya kalau kita tidak membahas tentang kota tertua di negeri kita sendiri. Indonesia mempunyai sejarah panjang sebelum memperoleh kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Jauh sebelum merdeka, berbagai wilayah dan daerah di Indonesia sudah ada dan berdiri terlebih dahulu. Salah satu fakta sejarah panjang itu adalah terbentuknya berbagai kota yang melalui pergantian nama. Salah satu contoh yang paling mudah diketahui adalah kota Jakarta yang dahulu bernama Batavia. Beberapa kota yang ada di Indonesia mempunyai usia yang jauh lebih tua dibandingkan Indonesia, bahkan berusia ribuan tahun dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada masa lalu. Nah, teman-teman Kekumbing Channel, dikutip dari berbagai buku dan jurnal, berikut 10 kota tertua di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa berikan like dan komentar di akhir video nanti. Yuk kita mulai, cekidot. Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang berusia 1341 tahun. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan, serta kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Palembang dan beberapa kabupaten di sekitarnya diantaranya Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin ditingkatkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan metropolitan di Indonesia yang disebut dengan Palembang Raya atau Patung Raya Agung. Kota Palembang dijuluki Bumi Sriwijaya karena menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kedatuan Sriwijaya yang menguasai Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Bukti yang menunjukkan Palembang sebagai kota tertua di Indonesia adalah prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang. Prasasti ini menyatakan pembentukan suatu wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada 16 Juni 683 Masehi. Di dunia barat, Palembang dijuluki sebagai Venice of the East atau Venezia dari Timur. Pada tanggal 27 September 2005, kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI SBY sebagai kota wisata air. Tahun 2008, kota Palembang menyambut kunjungan wisata dengan nama Visit Musi 2008. Dua, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kota Salatiga saat ini berusia 1274 tahun. Seperti disebutkan di dalam prasasti Hamprah atau prasasti Plumpungan, pada masa Hindu-Buddha, Salatiga telah menjadi daerah istimewa. Prasasti ini berangka tahun 672 Saka atau 750 Masehi dan ditulis dengan menggunakan huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Menurut Kartoatmaja, Chandra Sengkala di dalam prasasti tersebut menunjukkan hari Jumat atau Sukrawara tanggal 31 Asada atau 24 Juli 750 Masehi. Tanggal itu merupakan peresmian desa Hamprah atau Plumpungan menjadi suatu daerah perdikan. Berdasarkan prasasti tersebut, hari jadi kota Salatiga lantas ditetapkan pada 24 Juli 750 yang ditetapkan dalam Perda Kota Salatiga nomor 15 tanggal 20 Juli 1995 tentang hari jadi kota Salatiga.
Prasasti Pelumpungan berisi ketetapan hukum mengenai suatu tanah swatantra atau perdikan bagi desa Hampra yang berada di wilayah Trigamyama yang diberikan oleh Raja Banu untuk kesejahteraan para rakyatnya. Tanah perdikan juga dikenal dengan sebutan Sima. Tanah tersebut biasanya akan diberikan oleh para raja kepada wilayah tertentu yang telah berjasa kepada kerajaan atau atas kehendak sendiri untuk didirikan bangunan suci keagamaan. Selanjutnya, wilayah itu akan menjadi daerah otonom yang dibebaskan dari upeti dan pajak. Wilayah Hampra yang diberikan status sebagai daerah perdikan saat pembuatan prasasti tersebut adalah daerah Salatiga sekarang. Untuk mengabadikan keputusan itu, Raja Banu lantas menulis di dalam prasasti Pelumpungan kalimat Srir Astu Swasti Prajabyah yang berarti semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Berdasarkan keterangan di prasasti Pelumpungan, dapat diperkirakan jika wilayah Salatiga dahulu berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Namun demikian, Raja Banu yang disebut di dalam prasasti tersebut belum dapat diketahui keterkaitannya dengan kerajaan Mataram. Tetapi para pakar sejarah menyebutkan jika seseorang yang membangun bangunan suci adalah seorang bangsawan. Informasi lain yang dicantumkan di dalam prasasti Pelumpungan adalah adanya komunitas Buddha di wilayah Salatiga. Lebih dari itu, masyarakat Salatiga saat itu juga telah memahami organisasi kemasyarakatan dalam wujud kerajaan, meskipun daerah Salatiga bukanlah pusat kerajaan. Nama Salatiga juga diprediksi berasal dari pengembangan nama Dewi yang disebutkan di dalam prasasti Pelumpungan, yaitu Sida Dewi. Sida Dewi lebih dikenal dengan nama Dewi Trisala. Nama Trisala lantas dilestarikan di daerah ini. Lokasi itu dinamakan dengan Trisala yang berdasarkan kaidah hukum bahasa dapat berbalik menjadi Salatri atau Salatiga. Tiga, Kota Kediri, Jawa Timur. Kota Kediri yang kini berusia 1145 tahun ini berdiri pada tanggal 27 Juli 879. Dari sisi usia, kota Tahu Takwa ini sudah cukup senior di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Artefak arkeologi yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa daerah sekitar Kediri menjadi lokasi kerajaan Kediri sebagai kerajaan Hindu pada abad ke-11. Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura menurut syarat calon Arang. Dahanapura atau kota api selanjutnya dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Raja Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua, Panjalu di barat dan Janggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Janggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai kerajaan Kadiri atau Kediri. Kota Kediri ditetapkan sebagai pemerintahan daerah atau kota melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Kota ini mempunyai semboyan Joyo Ing Boyo yang berarti mengalahkan mara bahaya. Sampai saat ini, kota tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas hidup dalam berbagai aspek, yaitu perdagangan, pendidikan, pariwisata, birokrasi pemerintahan, dan olahraga. Industri rokok gudang garam yang berada di kota ini menjadi penopang sebagian besar perekonomian masyarakat Kediri yang sekaligus menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kota Magelang, Jawa Tengah. Magelang merupakan kota tertua keempat di Indonesia yang lahir pada 11 April 907 Masehi yang berarti usianya kini adalah 1117 tahun.
Penentuan usia ini didasarkan dari keterangan Prasasti Gilikan, Prasasti Poh, dan Prasasti Mantiasih. Ketiga prasasti itu ditulis di atas lempengan tembaga. Nama Magelang sendiri sebenarnya bertolak belakang dari berbagai sumber, yaitu cerita rakyat, legenda, dongeng, dan sebagainya. Ada yang menganggap jika nama Magelang itu berasal dari kisah datangnya orang Keling atau Kalingga ke Jawa yang memakai hiasan gelang di hidungnya. Kata gelang memperoleh awalan ma yang menyatakan kata kerja memakai atau menggunakan, yang secara keseluruhan berarti menggunakan gelang. Jadi Magelang memiliki pengertian sebagai wilayah yang didatangi oleh orang-orang yang menggunakan gelang. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika Magelang berasal dari kisah pengepungan yang dilakukan oleh prajurit Mataram terhadap Kiai Sepanjang secara temu gelang atau ketat berbentuk lingkaran. Ada juga yang menghubungkan nama Magelang itu dengan keadaan geografis daerah Kedu, yaitu Cumlorot, yang ternyata bermakna sama dengan kata gelang. Begitulah, Magelang yang selanjutnya berkembang menjadi ibu kota keresidenan Kedu dan juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota tersebut menjadi kota praja dan kota madya. Pada era reformasi, seiring dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, penyebutan kota madya kemudian berganti menjadi kota. Lima, Kota Banda Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Johan Shah pada 1205 Masehi. Saat ini kota tersebut telah berumur 819 tahun dan menjadi salah satu kota Islam tertua yang ada di Asia Tenggara. Kota ini juga mendapatkan peran penting dalam penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang menyebabkannya juga disebut sebagai Serambi Mekah. Saat ini, Banda Aceh diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional oleh pemerintah pusat sebagai sentra koleksi dan distribusi skala regional, produksi perikanan, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, kota tersebut juga termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu Banda Aceh Darussalam atau Kapetbat. Potensi wisata yang ada di kota ini adalah wisata spiritual, wisata alam, wisata sejarah, wisata peringatan bencana tsunami, dan wisata jejak purbakala. Enam, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejak awal berdirinya, kota Surabaya mempunyai sejarah panjang yang berhubungan dengan nilai-nilai heroisme. Inilah yang menyebabkan Surabaya kental dengan nuansa nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya terwujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada 1293. Pertempuran bersejarah tersebut lantas diabadikan sebagai tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei 1293, yang artinya kota Surabaya saat ini berusia 731 tahun. Bukti sejarah yang memperlihatkan jika Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, yaitu Prasasti Trowulan I yang berangka tahun 1358 Masehi. Prasasti itu menyebutkan jika Curabaya atau Surabaya saat itu masih berupa desa di tepi Sungai Berantas yang berfungsi sebagai tempat penyeberangan strategis sepanjang Sungai Berantas. Sementara itu, istilah Surabaya terdiri kata sura atau berani dan baya atau bahaya, yang secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang akan datang.
Surabaya akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur pada 1926 dan berkembang begitu pesat menjadi kota modern terbesar kedua setelah Jakarta. Tujuh. Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau saat ini berusia 483 tahun. Kota Bau-Bau adalah salah satu kota yang berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang memiliki julukan Bumi Seribu Benteng. Bau-Bau mendapatkan status kota pada 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang penetapan hari jadi Kota Bau-Bau dan perubahan penulisan Bau-Bau, ditetapkan pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 bahwa nama penulisan nama kota Bau-Bau menjadi Bau-Bau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan hari jadi Kota Bau-Bau pada tanggal 17 Oktober 1541. Pemilihan tahun 1541 karena tahun tersebut merupakan tahun bersejarah di Bumi Seribu Benteng ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi pemerintahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton sebagai pembaharuan yang ditandai dengan dilantiknya Laki Laponto sebagai Sultan Buton I dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Bau-Bau menduduki peringkat ke-8 sebagai kota terbesar di Sulawesi berdasarkan jumlah populasi tahun 2010 atau urutan kedua untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2006 berjumlah 122.339 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 57.027 jiwa atau 46,61% dan perempuan 65.312 jiwa atau 53,39%. Dari data ini dapat dilihat kalau kota Bau-Bau memiliki penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Delapan. Kota Ambon, Maluku. Sejarah kota Ambon diawali ketika orang-orang Portugis datang mendirikan benteng di pulau ini sebagai tempat beraktivitas dalam perdagangan dan penyebaran agama. Saat itu, orang-orang Portugis sedang berada dalam konflik politik dengan para penguasa Kesultanan Ternate dan umat Islam yang berada di pantai utara itu. Orang Portugis yang pertama yang mendarat di Ambon adalah Francisco Serrao bersama 8 orang anak buah kapalnya pada 1512. Hari jadi kota Ambon telah diputuskan jatuh pada tanggal 7 September 1575 dalam suatu seminar di Ambon yang berlangsung pada tanggal 14-17 November 1972 dengan kerjasama bersama Universitas Patimura. Penggagas seminar ini adalah Wali Kota Ambon ke-9, Letnan Kolonel Matius Manuputi, melalui SK 25-KPTS-1972 tentang pembentukan Panitia Khusus Sejarah Kota Ambon yang dikeluarkan pada 10 Juli 1972 dengan tugas untuk menggali dan menentukan hari lahir kota. Penetapan tanggal hari jadi tersebut didasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal 7 September 1921, masyarakat kota Ambon diberikan hak yang sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan penetapan tahun 1575 dilandasi oleh tahun mulainya pembangunan benteng Kota Laha. Hari jadi merupakan campuran dari kedua waktu tersebut. Setelah penetapan hari jadi diberlakukan, hari jadi kota Ambon pertama kali diperingati pada 7 September 1973.
Kota Ambon ini pernah menjadi ibu kota Hindia Belanda atau NKRI saat ini di zaman kolonial sebelum akhirnya dipindahkan ke Jayakarta dan berubah jadi Batavia atau Jakarta saat ini. Pada akhirnya Ambon dibentuk sebagai suatu wilayah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan setingkat dengan kota besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Sembilan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kota Tegal awalnya adalah sebuah desa yang bernama Tetegual yang pada 1530 telah memperlihatkan kemajuannya, termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui terah kerajaan Pajang. Pembentukan Kota Tegal tidak dapat dilepaskan dari seorang tokoh bernama Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan terah Majapahit dikarenakan ayahnya bernama Ki Gede Tepus Rumput atau kelak bernama Pangeran Onje, merupakan keturunan dari Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih memiliki keterkaitan dengan keturunan Majapahit. Tetegal merupakan bandar yang mengeluarkan hasil bumi yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danawari. Karena pada saat itu daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang atau tetegalan, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal. Versi lain mengatakan bahwa istilah Tegal berawal dari kedatangan Tom Pires, pedagang asal Portugis, ke sebuah pelabuhan tua di Muara Kaligung pada abad ke-15, di mana dia menyebut pelabuhan tersebut dengan nama Tetegual. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung atau Demang atau sesepuh oleh Bupati Pemalang. Saat itu Tetegal merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Juru Demung tersebut terjadi pada 15 Safar tahun Jawa 988 atau 12 April 1580 Masehi. Oleh karenanya, setiap tanggal 12 April diperingati sebagai hari jadi Kota Tegal. Sepuluh, Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang saat ini berusia 355 tahun. Jika ingin mengetahui sejarah Kota Padang, kita harus mengenal terlebih dahulu sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira abad ke-15 pada masa kerajaan Minangkabau dipimpin oleh Raja Aditya Warman. Saat itu Padang merupakan pemukiman nelayan di Muara Batang Arau. Berdasarkan Tambo Minangkabau, Padang disebut dengan daerah rantau. Orang pertama kali datang berasal dari Kubung 13 Solok oleh Luhak Nantigo, yaitu tanah datar, agam, dan 50 kota. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Sebelum abad ke-17, Padang tidak begitu penting bagi kerajaan Minangkabau karena hanya dianggap sebagai daerah rantau. Padang kemudian berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda. Hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang.
Teman-teman Kukumbing Channel, itulah 10 kota tertua di Indonesia. Dilihat dari penetapan tanggal hari jadi kota-kota tersebut, ada satu perbedaan penetapan jika dilihat dari kondisi atau keadaan awal kota-kota tersebut, yaitu sebagian kota ditetapkan tanggal hari jadinya ketika kota tersebut sudah menjadi kota, dan ada juga yang tanggal penetapannya ketika kota tersebut masih berbentuk desa. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan berikan komentar melalui kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya agar mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.